Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Satgas COVID-19 mengimbau warga waspada setelah 6 kasus positif COVID-19 varian BA5 muncul di Balikpapan. Harga cabai dan bawang di Pasar Induk Sangatta Kutai Timur melonjak. Lahan berupa rawa disulap warga Kampung Samburakat, Gunung Tabur menjadi sebuah objek wisata menarik. Ular kobra lebih 1 meter ini berhasil ditangkap petugas pemadam kebakaran Kabupaten Berau Selasa sore. Ular tersebut ditangkap dari plafon rumah warga di Jalan Bendungun, Tanjung Redep. Penangkapan ular berbisa ini tidak berjalan mudah karena plafonnya sempit. Berhasil menangkap seekor, petugas kembali menyisir plafon dan tempat lainnya. Itu dilakukan untuk memastikan kemungkinan ada ular sejenis yang masih bersembunyi. Upaya ini tidak sia-sia. Seekor ular berukuran sama berhasil ditangkap. Penangkapan ini tidak berjalan mudah karena plafon rumahnya sempit. Ya, bisa kami sudah melakukan evakuasi ular di Jalan Bedungun, Gang Cemara. Jadi sudah kami evakuasi ini ularnya dan sudah kami tindak lanjuti semua demi kenyamanan warga. Kalau bisa tahu Pak, ularnya bersarang di mana Pak? Ularnya tadi bersarang di atas plafon. Nah, jadi anggota masuk untuk mencari ularnya. Sedikit kesulitan nggak Pak? Ya, untuk kesulitan ya ada karena plafon yang rendah, dek yang rendah, jadi kita mengalami kesulitan. Kendalanya di situ aja. Keberadaan ular dirasakan penghuni rumah saat mendengar suara aneh dari atas plafon 2 hari lalu. Penghuni rumah akhirnya meminta bantuan damkar setelah 2 ular muncul dari plafon. Sebelum damkar datang, 2 hari sebelum damkar datang, itu ada bunyi kayak semacam bunyi gerusuk-gerusuk lah di atap itu, di plafon. Pas kemarin keluar ularnya pada pagi hari lah, keluar yang pertama satu, ukurannya lumayan sedang lah. Keluarnya dari mana Bang? Dari plafon juga. Dari plafon juga ya? Kemudian pas sore hari jam-jam 2 keluar lagi satu. Nah pas sudah keluar lagi satu, masih ada bunyi-bunyi lagi di atas. Takutnya itu kan kayak masih ada ular lagi di atas tuh, jadi saya telepon damkar suruh cek di atas. 2 ekor ular kobra yang berhasil ditangkap ini rencananya akan dilepas liarkan ke hutan yang jauh dari permukiman. Amir Hamzah, Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Mau bongkar juga itu takut juga. Tempat ularnya. Jalan Sukorejo Lempake ini hingga saat sekarang menjadi kawasan rawan banjir di Samarinda. Genangan dengan variasi kedalaman akan terjadi saat kawasan tersebut diguyur hujan. Bahkan genangan ini akan bertahan hingga beberapa hari menyebabkan warga kesulitan beraktivitas. Camat Samarinda Utara Syamsu Alam menyatakan penyebab banjir kawasan itu akibat aliran air tidak berjalan normal. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan atau TWAP pemerintah kota sudah meninjau lokasi yang kerap dilanda banjir. Rencananya, tim ini akan membeli lahan warga untuk dibuat parit agar aliran air lancar. Tergenangnya air di Sukorejo itu karena memang rendah, itu cekung,
Dan kita sudah meninjau dengan TOAP, tim wali kota, dan itu akan diteruskan ke Lempake ini. Tinggal penggantiannya. Kemarin sudah clear, tinggal pertemuan aja lagi dengan warga yang pemiliknya ini. Mudah-mudahan tidak mahal, penggantiannya itu ada swadaya juga nanti pergantiannya. Ini yang pergantiannya maksudnya untuk Untuk paritnya. paritnya. Untuk selanjutnya, iya. Siap. Oke, Yang makasih. menuju Lempake ya. Dari Sukorejo menuju Lempake Iya. yang penggantian. Ada sekitar berapa meter Pak Camat? Sekitar 500 lah. 500 meteran. Selain Lempake, pemerintah kota Samarinda harus cepat menyelesaikan persoalan banjir di beberapa titik lainnya. Salah satu kawasan paling rawan banjir yakni Perumahan Bengkuring. Di kawasan ini, banjir berlangsung berhari-hari dengan kedalaman hingga 1 meter. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Satgas Penanganan Wabah COVID-19 di Balikpapan menegaskan, varian baru COVID-19 yang dikenal dengan BA5 kini sudah masuk Balikpapan. Kepastian itu disampaikan juru bicara Satgas COVID-19 Selasa sore di kantor Wali Kota. Kepastian tersebut berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap 15 pasien positif COVID-19. Dari belasan pasien ini, 6 diantaranya positif terjangkit varian baru tersebut. Dari 6 pasien ini, semuanya laki-laki dan 2 diantaranya berKTP luar Balikpapan dan seluruhnya memiliki riwayat perjalanan. Juru bicara Satgas COVID-19 Balikpapan, Andi Sri Juliarti mengatakan, ciri pasien terjangkit varian baru ini yakni batuk, pilek, demam, dan sakit tenggorokan. Virus BA5. Ya, jadi ada 6. Mereka semuanya sudah selesai diisolasi, hasil WGS-nya baru kita terima. Namun kondisinya sekarang juga sudah baik, tidak bergejala berat. Jadi gejala yang kita temukan umumnya mengeluhkan batuk, pilek, demam, dan sakit tenggorokan. Ya, itu 4 gejala utama yang kita temukan dari pasien-pasien terkonfirmasi positif yang ada di kota Balikpapan. Mengantisipasi meluasnya paparan varian baru COVID-19, Satgas meminta warga kembali disiplin menerapkan protokol kesehatan, mulai pengenaan masker saat di dalam maupun di luar ruangan. Amir Hamzah, David Purba melaporkan dari Balikpapan. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Satgas COVID-19 mengimbau warga waspada setelah 6 kasus positif COVID-19 varian BA5 muncul di Balikpapan. Harga cabai dan bawang di Pasar Induk Sangatta Kutai Timur melonjak. Lahan berupa rawa disulap warga Kampung Samburakat, Gunung Tabur menjadi sebuah objek wisata menarik. Harga jual cabai di Pasar Induk Sangatta naik. Salah satu yang tertinggi kenaikannya yakni cabai rawit dari Rp100.000 menjadi Rp150.000 per kilogram. Pedagang mengatakan kenaikan harga tersebut mulai terjadi usai Lebaran Idul Adha 1443 Hijriah. Lombok kecil 150 per kilo, lombok hijau 50 per kilo, lombok merah besar 90,
Lombok keriting 90 per kilo. Waktu kemarin itu lombok kecil itu 100 saja, sekarang sudah naik 150. Lombok hijau kemarin 30 sudah naik 50. Nah ini besar semua naiknya Pak ini. Kenaikan harga juga terjadi pada bawang merah dan putih. Bawang putih yang sebelumnya dijual Rp20.000 kini menjadi Rp25.000 per kilogramnya. Sedangkan bawang merah dari Rp60.000 menjadi Rp65.000 per kilogram. Kenaikan tersebut diakui pedagang mulai terjadi sepekan sebelum Lebaran Idul Adha 1443 Hijriah dan hingga kini masih bertahan. 25.000, bawang putih, bawang merah 65.000. Ya turun naik ada harga. Sekarang lagi naik ini. Nah, kira naiknya ini kan sudah naik sudah ini. Biasa harga biasa kan harga 60. Naik 5.000. Kenaikan harga jual cabai dan bawang ikut mempengaruhi penjualan. Pedagang berharap harga tersebut segera turun agar daya beli masyarakat kembali meningkat. Amir Hamzah, Sabta Rizky, melaporkan dari Kutai Timur. Kampung Atas Air di Kelurahan Margasari, Balikpapan Barat ini sukses mengembangkan 2 jenis sayuran hidroponik. Sayuran tersebut yakni sawi daging dan selada. Prosesnya diawali pembibitan selama 3 minggu, sedangkan penanaman hingga panen membutuhkan waktu 40 hari. Ketua RT setempat mengatakan, tanaman hidroponik ini berhasil dikembangkan setelah mendapatkan bantuan dari TPST atau Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu. Mereka berencana akan membagikan hasil panen perdananya ke warga. Nah, ini dapat bantuan tanaman hidroponik melalui TPST, Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu, dan pada akhirnya ditempatkan di RT 30. Dan alhamdulillah ini tanaman hidroponik ini ada 2 macam, yaitu sawi daging atau pacoi dengan selada. Untuk proses penanamannya mulai dari semai bibit sampai semai bibitnya itu kurang lebih 3 minggu, dengan untuk penanamannya ini kurang lebih sekitar hampir 40 hari. Dan akhirnya alhamdulillah pada hari ini, hari Rabu tanggal 13 ya Pak, tanggal 13 Juli 2022 ini panen perdana. Warga berencana melanjutkan penanaman sayuran hidroponik ini. Mereka yakin metode penanaman seperti ini bernilai ekonomi tinggi. Amir Hamzah, David Purba melaporkan dari Balikpapan. Luar biasa. Mengenakan seragam militer, tentara yang bertugas di Kodim 0902 Berau ini tengah mendonorkan darah di markas PMI Tanjung Redep. Donor darah untuk merayakan HUT Kodam 6 Mula Warman ini diikuti Persatuan Istri Tentara dan sejumlah polisi. Komandan Kodim 0902 Berau Letnan Kolonel Infanteri Doni Fatra menyatakan bakti sosial ini dilaksanakan untuk membantu pasokan darah di PMI. Donor ini bermanfaat untuk menjaga kesehatan masing-masing pendonor. Untuk rangkaian kegiatan Kodam 6 Mula Warman, yang pertama hari ini kita sudah melaksanakan donor darah yang melibatkan personil dari TNI Polri, sama ini TNI dari Skadron, kemudian Batuan Armet dan Kodim Berau sendiri. Kegiatan untuk donor darah sendiri kan kita membantu
dalam ini PMI, organisasi PMI, stok darah yang ada di PMI. Kemudian juga sekaligus juga untuk mengecek kesehatan kita. Pasokan darah dari TNI membuat PMI stoknya bertambah 23 kantong dari golongan A, B, O, dan AB. Pasokan tersebut meringankan beban PMI memenuhi kebutuhan darah bagi pasien. Dengan jumlah pendonor sebanyak 23 kantong darah yang terdiri dari golongan darah A, B, O, dan AB. Alhamdulillah kami ucapkan atas partisipasinya sehingga stok darah yang ada bisa membantu meringankan kebutuhan pasien yang ada di rumah sakit. Jadi dengan adanya penambahan hari ini, penambahan donor darah hari ini, maka secara otomatis stok darah yang ada di unit donor darah PMI Kabupaten Berau akan bertambah. Usai mendonorkan darah, Dandim 0902 Berau menyalurkan bantuan ke purnawirawan dan veteran. Itu dilakukan untuk menjaga silaturahmi antara TNI yang masih aktif dan para pensiunan. Amir Hamzah, Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Satgas COVID-19 mengimbau warga waspada setelah 6 kasus positif COVID-19 varian BA5 muncul di Balikpapan. Harga cabai dan bawang di Pasar Induk Sangatta Kutai Timur melonjak. Lahan berupa rawa disulap warga Kampung Samburakat, Gunung Tabur menjadi sebuah objek wisata menarik. Masih berseragam biru putih, seratusan pelajar kelas 1 SMA Negeri 2 Tenggarong Kutai Kartanegara ini harus berbaris saat akan masuk ke ruang kelasnya. Itu dilakukan karena mereka masih menjalani masa orientasi dan pengenalan lingkungan sekolah. Selalu dipandu OSIS, KS menjaga. Kepala SMA Negeri 2 Tenggarong Sujai mengatakan, siswa-siswi baru yang diterima di tahun ajaran 2022-2023 ini berjumlah 376 siswa. Mereka dibagi menjadi 8 ruang kelas. Sepanjang orientasi, para siswa wajib menerapkan protokol ketat menyusul peringatan pemerintah akibat penyebaran COVID-19 kembali meningkat. Akan dimulai kurang lebih insya Allah minggu depan, Senin itu tanggal berapa itu ya, hari Senin yang akan datang. Itu untuk seluruh. Sekarang untuk kelas 11 dan kelas 12 itu proses pendaftaran ulang. Yang ada sekarang yaitu mengikuti pengenalan lingkungan sekolah. Itu seperti itu. Tetap kita menjaga prokes, ya prokes, yaitu sesuai anjuran daripada presiden kita kan. Kita melakukan tetap pakai masker baik di luar maupun di dalam. Nah, karena ini tadi saya wawancara kan, saya lepas itu. Untuk siswanya, insya Allah kami anjurkan seperti itu. Panitia Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS mengatakan, orientasi ini dinilai penting bagi siswa baru guna mengenali lingkungan dan aturan yang diterapkan di sekolah. Untuk kegiatan kami dari OSIS dan sekolah, kami mengadakan MPLS Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah kepada peserta didik baru yang akan menjadi peserta di SMA Negeri 2 Tenggarong. Di kegiatannya itu pengenalan, terus bermain bersama, dan
menyesuaikan diri bersama kakak dan adik-adik. Di SMA Negeri 2 Tenggarong, proses belajar mengajar secara keseluruhan akan dimulai pekan depan. Amir Hamzah, Faidil Adha melaporkan dari Kutai Kartanegara. SMP Negeri 22 di Jalan Pahlawan Samarinda Ulu ini merupakan salah satu sekolah yang menggelar kegiatan belajar tatap muka. Di pekan pertama, kegiatan sekolah diawali pengenalan lingkungan sekolah pada siswa-siswi baru. Para siswa pun menyambut gembira karena suasana ini sudah lama tidak dirasakan sejak wabah COVID-19 meluas. Asmuran, Kepala SMP Negeri 22 menyatakan, pembelajaran tatap muka ini akan terus dilaksanakan hingga muncul aturan baru terkait protokol kesehatan. Untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 yang kembali merebak, mereka menerapkan sejumlah aturan. Para siswa diharuskan mengenakan masker dan mencuci tangan sebelum masuk lingkungan sekolah. Selama pemerintah tidak mengeluarkan instruksi untuk pembatasan, kita tetap mengacu kepada yang sudah ada. Artinya pada saat ini juga untuk kegiatan belajar mengajar juga tetap melakukan protokol kesehatan. Protokol kesehatan tetap ada. Artinya pengecekan suhu, cuci tangan, itu tetap kita lakukan, masker wajib dilaksanakan oleh mereka. Oke Pak, hari ini kegiatannya seperti apa Pak? Hari ini ada beberapa tadi, termasuk baris berbaris, kemudian penerapan kedisiplinan, tata tertib yang sudah dibacakan, kemudian akan kita implementasikan. Oke, kalau untuk pembelajarannya juga udah akan normal dalam kapan Pak? Tanggal 18 Juli ini sudah normal. Oke. Hah? Gimana rasanya sekolah di SMP yang pernah didatangin Pak Jokowi? Udah bisa main gitu sama teman. Kan kalau di rumah kan online gitu. Oh gitu. Sama teman, cuma main HP gitu. Tapi sekarang udah bisa main sama teman-teman ya. Udah dapat teman nggak di sini? Udah. Banyak. Pembelajaran tatap muka di sekolah ini mulai efektif pekan depan. Untuk minggu ini, kegiatan hanya diisi dengan pengenalan lingkungan sekolah pada siswa-siswa baru. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Hingga Rabu siang, sudah lebih 4.000 mahasiswa dan pelajar berkebutuhan khusus yang mendaftarkan diri guna mendapatkan beasiswa Kukar Idaman. Pendaftaran ini dilakukan para pelajar dan mahasiswa secara daring dan juga bisa langsung datang ke kantor Bupati di bagian Kesra. Analis kebijakan bagian Kesra Pemkab Kukar Hafiz mengatakan, Pemkab Kukar tahun ini hanya mengalokasikan 3.000 mahasiswa dan pelajar berkebutuhan khusus yang akan diberi beasiswa. Pendaftaran dimulai 22 Juni hingga 13 Juli 2022. Untuk mendapatkan beasiswa tersebut, pendaftar harus lolos seleksi berkas dan verifikasi faktual. Oh, ini beasiswa Kukar Idaman, kebetulan ini hari terakhir yang kita buka tanggal 22 Juli, hari ini 22 Juni, hari ini tanggal 13 Juli, hari terakhir. Hari terakhir apa Pak? Pendaftaran. Pendaftaran. Jadi setelah hari ini terakhir pendaftaran, mulai besok kita mulai untuk verifikasi berkas, meriksa kelengkapannya, baru meriksa kelengkapan berkas. Kalau yang nggak lengkap, nggak cukup syarat, langsung kita gugurkan. Kalau yang cukup syarat, belum tentu lolos, karena nanti akan diseleksi lagi. Untuk tahun anggaran 2022-2023,
Pemkab Kukar hanya menyediakan beasiswa bagi 3.000 pelajar dan mahasiswa. Mereka yang lolos seleksi akan mulai menerima beasiswa tersebut bulan Oktober 2022 dengan besaran mulai 500 hingga 3 juta rupiah. Amir Hamzah, Faidil Adha, melaporkan dari Kutai Kartanegara. Tempat yang dahulunya hutan dan rawa kini berubah menjadi tempat yang menarik dan banyak dikunjungi warga. Lahan tersebut milik seorang warga bernama Bastian, warga Kampung Samburakat, Kecamatan Gunung Tabur. Untuk mengubah semak belukar menjadi tempat wisata, Bastian bersama istrinya berupaya selama 10 tahun sejak 2012 lalu. Objek wisata buatan yang resmi dibuka Desember 2021 itu diminati warga karena lokasinya dekat permukiman. Sejumlah fasilitas untuk berkeliling danau yang disiapkan pengelola membuat warga makin tertarik. Bahkan, pengunjung suka berlama-lama di tempat ini karena udaranya segar. Hanya saja, warga menyarankan agar fasilitasnya ditambah agar tempat tersebut makin diminati. Nyamanannya lumayan, cuman kan ini batasnya belum rampung semua kan. Kalau dirampungkan mungkin lebih bagus lagi. Nambah fasilitas lagi. Iya, ditambah fasilitas. Jadi ini sekarang, wahananya. jadi sekarang ini nyobain apa? Nyobain ini Pak, perahu bebek ini. Sama keluarga ya? Iya, sama keluarga. Ya. Gimana nih Bu? Asik, olahraga. Olahraga Bu ya? Iya. Sama siapa begini Bu? Sama suami, anak, cucu. Menurut tempat ini pendapat Ibu bagaimana? Bagus, ini sangat bagus. Sangat bagus. Apa aja yang sudah Ibu coba tadi di sini Bu? Ya. Apa aja yang sudah Ibu coba di sini tadi? Barusan ini. Udah sering ke sini Bu? Baru kali ini. Pembuatan tempat wisata ini dilakukan setelah pemiliknya pensiun sebagai pegawai PDAM. Ini dilakukan bukan hanya memberi kesempatan warga berwisata, namun juga menciptakan lapangan kerja bagi warga sekitar. Memang awalnya itu ya karena saya seorang karyawan PDAM ya. Lalu setelah pensiun ya saya melihat ada lokasi, terus saya pingin mau kebetulan di sini adalah sebuah desa ya. Jadi dalam hal ini ya kita pingin sekali mau mengangkat perekonomian masyarakat, dan yang kedua yang paling intinya itu adalah untuk mengatasi pengangguran. Bisa diceritakan Pak, ini dulunya apa sih Pak tempat apa? Dulu di sini adalah kebun ya. Kebun yang pertama hutan, setelah kami garap jadi kebun. Nah, bagi Anda yang ingin bersantai menikmati kesegaran alam, tidak ada salahnya datang ke objek wisata yang diberi nama Pesona Alam Samburakat ini. Pengunjung jangan lupa membeli tiket Rp10.000 per orang. Amir Hamzah, Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.